Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Elviska Dewi, nomor 27, kelas 10 TKJ. Saya akan mempresentasikan pemeliharaan dan troubleshooting komputer. Satu, pengertian troubleshooting. Troubleshooting adalah pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Masalah pada komputer dibagi menjadi dua, yaitu troubleshooting hardware dan troubleshooting software. 2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk troubleshooting hardware. A. Periksa aliran listrik ke komputer. B. Pastikan komponen-komponen komputer terpasang dengan benar. C. Pastikan kabel monitor terpasang dengan benar. D. Analisa suara bip komputer. 3. Urutan pengecekan hardware. A. Power supply. B. Motherboard. C. Speaker. D. RAM. E. VGA card dan monitor. F. Keyboard. G. Card I atau O. H. Disk drive atau hard disk. 4. Cara mudah menganalisa troubleshooting. Untuk tahap awal, analisa terlebih dahulu ada di bagian manakah troubleshooting hardware komputer tersebut. Kemudian, Anda bisa mencabut atau melepaskan hardware yang kira-kira terjadi troubleshooting. Kemudian, pasangkan kembali dengan pasti. Periksa secara tepat dan tidak ada kelonggaran dalam pemasangan kembali hardware tersebut. 5. Komponen PC yang perlu dilakukan perawatan. A. Casing. Permasalahan yang terjadi dalam case komputer adalah dengan debu yang terbawa oleh fan casing komputer itu sendiri atau sarang serangga. Kotoran tersebut selain mengganggu keindahan juga dapat berdampak jelek pada fan dan komponen lain pada motherboard. Untuk itu perlu dilakukan pembersihan secara rutin. Alat yang digunakan untuk membersihkan case komputer cukup dengan kuas atau dengan penyedot debu mini. 2. Hard disk. Hard disk merupakan komponen yang penting pada komputer karena sistem operasi dan semua program beserta data tersimpan dalam hard disk. Untuk perawatan hard disk dari sisi hardware perlu ditambahkan sebuah fan untuk mengurangi panas pada hard disk. Fan ini dapat direkomendasikan untuk hard disk dengan kecepatan 7200 rpm ke atas. Untuk perawatan dari sisi software cukup dengan tool-tool yang telah tersedia menginstal sistem operasi. Scanning adalah tool yang digunakan untuk memeriksa struktur file sistem, tabel alokasi file atau file allocation table. Disk defragmenter adalah tool yang digunakan untuk mengatur struktur atau tata letak file sehingga akan mengurangi fragmentasi space hard disk. 3. VGA card. VGA card sering disebut display adapter adalah komponen komputer yang difungsikan untuk mengolah grafik untuk ditampilkan ke dalam layar monitor. Masalah yang sering timbul dalam VGA card adalah panas yang berlebihan. Untuk perawatannya perlu dilakukan pembersihan dari debu atau kotoran yang lain. Untuk membersihkan fan dan heatsink cukup dengan kuas kecil karena fan pada VGA card juga kecil sehingga harus disesuaikan dengan ukuran fan-nya. 4. RAM. RAM merupakan komponen primer pada komputer. RAM bertindak sebagai media penyimpanan sementara pada sistem. RAM perlu dilakukan perawatan agar selalu bekerja dengan optimal. Gangguan pada RAM terletak pada konektor atau kaki-kakinya. Jika RAM sering dilepas dan tersentuh oleh tangan dapat menyebabkan korosi, bahkan RAM dapat rusak akibat listrik statis. Untuk membersihkan RAM dari korosi akibat sentuhan tangan dapat dilakukan dengan menggunakan cairan pembersih atau cukup dengan karet penghapus dengan cara menggosokkan pada kaki RAM. Masalah yang sering terjadi ditemukan pada Windows. Pertama, komponen bekerja lambat. 2. Sering hang atau not responding. 3. Sering mengalami blue screen. 4. Proses booting dan startup Windows lama. Penyebab kerusakan atau kinerja tidak optimal pada sistem operasi. Pertama, kerusakan pada registry sistem. Registry berfungsi menampilkan informasi serta konfigurasi antara hardware dan software pada komputer.
Jika registry sistem ada yang rusak atau hilang, biasanya PC akan sering hang atau sering menjadi crash pada sistem. Solusinya adalah dengan menggunakan software untuk memperbaiki dan membersihkan registry pada sistem, seperti registry cleaner dan registry debug, sehingga penggunaan tidak perlu membersihkan atau membereskan secara manual. 2. File berantakan dan tidak teratur rapi. Penyebabnya adalah pengguna sering memasukkan dan mengeluarkan data namun tidak rajin membersihkannya atau menata susunnya. Hal tersebut dapat ditangani dengan menggunakan utility dari Windows yang dinamakan Disk Defragment, atau juga bisa menggunakan software lainnya yang bertujuan sama yang merapikan penempatan data memori hard disk. 3. Terkena virus atau malware. Virus sering bekerja untuk merusak sistem dan data pada komputer dan merupakan ancaman serius. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan karena adanya virus, maka kinerja komputer akan mengalami kekacauan. Registry sistem dan data-data bisa rusak. 4. Kapasitas hard disk sudah terlalu penuh. Jika kapasitas hard disk sudah mendekati penuh atau terlalu banyak data, maka tidak menutup kemungkinan sistem komputer bekerja lebih berat dan akan menyebabkan adanya kelambatan pada kinerja komputer. Data yang tidak penting sebaiknya dihapus agar beban hard disk tidak terlalu berat. Pengguna bisa menggunakan software seperti CC Cleaner atau yang lainnya untuk membersihkan sistem dari sampah-sampah data, sampah-sampah bekas bekerja, dan bekas melakukan browsing atau online. 5. Suhu komputer terlalu panas atau overheat. Jika terdapat debu yang terlalu tebal pada kipas atau prosesor, maka dapat menyebabkan suhu komputer meningkat. Untuk mengatasinya, bersihkan CPU dengan alat pembersih yang aman dan lembut, terutama kipas prosesor. Sebaiknya gunakan alat pembersih seperti penyemprot angin yang kecil dan kuas yang berbulu lembut. Jangan gunakan cairan apapun untuk menghindari konsleting pada mainboard. Rapikan juga susunan kabel-kabel yang ada di dalam CPU. Solusi supaya sistem operasi tidak berjalan lambat. Pertama, scan atau hapus virus yang ada di PC. Virus bisa masuk dari email, jaringan internet, jaringan internal, pesan internal, USB, atau media file lainnya. Pada beberapa antivirus ada fungsi untuk men-scan otomatis setiap kali pengguna mendownload atau mengcopy suatu file. 2. Menghapus program yang tidak terpakai. Program tersebut menghabiskan tempat di komputer dan kadang tanpa pengetahuan kita berjalan di latar belakang. Hapus atau uninstall program yang tidak digunakan tersebut dengan benar. 3. Menginstal anti-spyware. Penting untuk selalu memiliki pengganti program anti-spyware karena mungkin spyware menginstal sendiri di komputer tanpa sepengetahuan Anda, misalnya melalui internet. Setelah menginstal program anti-spyware, jalankan untuk mendeteksi dan menghapus program yang tidak diinginkan. 4. Mengosongkan ruang yang terbuang. Walaupun Anda sudah menghapus program tertentu tersebut secara manual, program tersebut mungkin masih tersimpan di registry. Seringkali registry yang penuh menyebabkan beban untuk visi dan memakan banyak tempat. Program pembersih registry bisa memperbaiki masalah di registry Anda dan membersihkan program yang harus dihapus. 5. Fragmentasi hard drive. Aplikasi disk defragmentation bisa ditemukan di Start Program Accessories System Tools. Langkah-langkah melakukan defragmentasi komputer tidak terlalu rumit dan bisa dilakukan tanpa melakukan teknik itu sebagai berikut. A. Klik Start, kemudian klik My Computer. B. Klik kanan Local Disk, kemudian klik Properties. C. Klik pada tab Tools, kemudian klik Defragment Now. Maka disk defragmenter akan muncul. D. Klik pada hard disk drive Anda, kemudian klik defragmenter. Prinsip troubleshooting.
Prinsip troubleshooting adalah mendiagnosis dari masalah umum terlebih dahulu, kemudian mempersempit diagnosis tersebut ke permasalahan yang lebih khusus atau spesifik. Cara penanganan troubleshooting yang umum terjadi setelah selesai penginstalan software. Kesalahan: ikon berwarna hitam, penyebab FGA kurang mendukung resolusi, driver yang dipakai tidak cocok. C. Cara penanganan: restart komputer, ubah nilai resolusi, coba ganti dengan driver yang cocok. Kesalahan: operating system tidak mau shutdown, penyebab ada pada program yang tidak berhenti secara sempurna, konfigurasi setting BIOS salah. Cara penanganan: pemeriksa kembali setting BIOS, pastikan fast shutdown di sistem information tool, sistem configuration, dan lain-lainnya. Pemeliharaan perangkat lunak dibagi ke dalam 4 kategori pemeliharaan. Pertama, corrective maintenance, perubahan yang dilakukan guna memperbaiki kesalahan perangkat lunak. Corrective maintenance meliputi perubahan atau pembetulan yang disebabkan adanya masalah bug yang timbul selama penggunaan program perangkat lunak. Perbaikan yang dilakukan dapat berupa solusi temporer atau permanen. 2. Adaptive maintenance, yaitu perawatan berdasarkan perubahan lingkungan. Perubahan dalam kecepatan prosesor misalnya akan mengaruhi bagaimana perangkat lunak berjalan pada sebuah komputer. 3. Protective maintenance, yaitu perubahan untuk meningkatkan kualitas sistem tanpa merubah fungsinya, misalnya meningkatkan atau mengoptimalkan kecepatan proses aplikasi atau memperbaiki tata letak menu aplikasi agar lebih user friendly. 4. Preventive maintenance, yaitu meningkatkan reliability, feature maintainability, dan feature enhancement. Preventive maintenance berfungsi untuk mencegah suatu permasalahan yang mungkin dapat terjadi. Manfaat dari pemilihan software: pertama, dapat memastikan kesesuaian dengan kebutuhan fungsionalitas teknis software. 2. Dapat memastikan kesesuaian kebutuhan pihak manajerial mengenai jadwal dan biaya. 3. Dapat meningkatkan efisiensi software dan juga pemeliharaannya. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.